People think preparation is just rehearsal. But before we hit 1/8 count, we're deep in this grind. Meetings, mood boards, budgeting, Tanah Abang, chaos. We're not just dancers, we're stylish, coordinators, negotiators, problem solvers. Karena jujur aja, kalau baju nggak jadi, show-nya juga nggak jadi. And this part, people don't see this part. Ini tuh satu. Tapi ini yang satu. bikin hasil Jadi, akhirnya ini berasa. dancernya beda-beda bajunya. Terus ini buat pantatnya. Yang satin ya kain keras. Satin. Ini berarti ini di satu tas. Ini satu tasnya, Ras. Dimasukin ke temanya dia pakai apa? Tadi kantoran gitu. Kalau dari kamu ada ide apa? Misalkan kayak mau props atau mau gimana yang ada di kepala kamu kira-kira? Tas laptop oke sih sebenarnya. Every beat begins with space. Before the movement, before the moment, there's the energy we build. This is our studio, our ground zero. Waktu pertama kali kamu ke studio ini, vibe yang kamu rasain apa? Apa ya? Jujur. Aku tuh ngerasain kayak adem pertama. Terus kedua, aku seneng. Karena nggak jauh dari belokan sini, Kak. Dan yang ketiga, apa ya? Kalau di sini tuh karena ngelihat kaca-kaca nih, banyak gede-gede, terus bagus-bagus Bisa banget. mandi. Bener banget bisa mandi. Nah kalau sekarang tuh kayak sepuasnya lo kayak mau di sini sampai kapanpun tuh terserah gitu. Dan lagi enaknya adalah kita bisa keramas ya nggak sih guys? Kayak bisa mandi. Betul. Di sini tuh kayak udah disediain semuanya, kayak ada hair dryer, sabun, sampo, cuma perlu bawa apa? Bawa diri sama anduk. Iya sih. Ya kan? Kayak iya. Purima started in a simple dream. I wanted to a space where dancers dan semua yang ingin belajar dance or punya active lifestyle to feel safe to explore, express and grow, not just as performers but also as a human beings. Dimana kan kalau sekarang tuh kayak kalau misalkan dance itu everything has to be perfect gitu. Tapi di mana tempat yang kalau misalkan kita cuman pengen just to be raw, real, but still feel powerful. I think that's what I felt was missing, and that's what Furima is here for. Pernah nggak ngerasa kayak kurang pantas di sini? Karena aku masih baru ya, terus baru banget masuk sini terus ngeliat teman-teman baru juga, aku ngerasa nggak pantas sih sering ya setiap latihan. Karena kayak aku ngeliatnya sih mereka semua keren-keren ya, secepat itu nangkepnya, terbiasa. Kalau ngomongin itu ya cuman aku insecure tapi masih secure lah. Maksudnya aku insecure, cemas, overthinking, tapi tetap aku tetap punya kelebihan. Kaget banget anjir. Pastilah lo. Gila. Lo tuh keren, ada di sini tuh keren. Iya, tapi kan semuanya juga dengan latihan. Makasih ya. Skill matters, yes, penting banget. But energy, attitude, team spirit itu menurut aku way more important. I want them to show up with heart, respect the process, respect each other, respect themselves. Karena
dancer itu kan yang kuat itu bukan cuman yang kayak narinya bagus, powernya oke, tapi yang punya hati, punya soul. Gitu. Tapi kamu pernah kena mental nggak sih kalau latihan di sini, Kak? Pernah. Iya, kapan? Kapan, Kak? Kamu aku ceritain banget. Boleh. Pernah. Yang paling kena mental yang Januari Indosiar. Yang ini, yang kamu Sampai- naik. Bukan. Dari pas masih proses latihan. Penyesuaian gitu ya? Iya. Itu kan aku baru pertama kali lebih dari satu lagu kan. Yang Mimi ya, Kak? Setelah Mimi. Setelah Mimi. Indosiar. Rosa. Nah, Oh nah iya. itu aku berasa banget karena aku kan lebih dari satu lagu. Tapi itu aku berhasil melewatinya. Tapi Aku keren nggak sih. sabar challenge berikutnya apa Iya dari sih. dari Purima. This performance is not just about show, it's a statement, a celebration of every fall, every sweat, every anxiety selama latihan, everything, aku nggak bisa that turn into I did it gitu. Jadi I want the audience to not just see the choreography tapi juga bisa feel energi yang dikasih sama anak-anak gitu. Dan aku pengennya di stage itu jadi tempat mereka untuk shine in their own way. Best. Mantap. Bersemangat. Powerful. Nyaman. 6, 7, 8. Menurut aku Studio Furima yang ngebedain itu mungkin dari konsepnya ya, maksudnya pencahayaannya bagus, lightingnya bagus, terus kelengkapannya juga cukup lengkap dengan ada tiang-tiang buat pool, terus kegunaannya berfungsinya tuh nggak cuman buat studio dance aja, jadi masih banyak berbagai macam jenis dance yang bisa dilatih di tempat ini. Salah satu dancer senior yang aku idolakan, perempuan ya, karena dari cara nari, cara dia di atas panggung tuh, dari foto-fotonya cakep-cakep banget Kak Prima itu. Kak Prima tuh ramah sih ya, sangat mengundang, terus juga a good leader, terus kolaboratif banget sih kalau buat aku. Kadang aku jadi teman curhat, kadang big sis yang mungkin buat mereka ngeselin gitu ya. Kadang juga harus tegas as a leader. Tapi apapun perannya, I'm here to guide them, to grow with them lah gitu. Dan aku juga pengen mereka tahu kalau aku tuh care dan sayang sama mereka, dan aku tuh serius banget sama perkembangannya mereka gitu. Kalau Kak Prima masuk ke ruangan tuh langsung kayak she is ready for everything. Nice sih, kayak emang enak gitu buat kerja bareng. Beautiful, sexy, and inspiring. Let's go! Biasanya aku melakukannya secara berulang-ulang, terus nanya sama koreografer, sama teman, terus aku dengerin lagi musiknya, gitu.
ada trauma atau cerita hidup yang kamu tuangin ke tarian atau apa? Untuk tuangin ke tarian sih belum ada. Cuman untuk trauma aku sedikit ada. Karena aku pernah kayak ditunjuk. Jadi aku waktu itu pernah nari gabungan, bener-bener rame banget. Terus ditunjuk sama satu koreografer, dikiranya aku yang salah padahal depanku yang salah. Jadi kayak agak insecure sekarang kalau misalnya mau ngobrol sama orang atau start the conversation with a new dancer yang pernah aku temui gitu. Takut banget, gagal, takut banget dilihat aneh, takut banget dipandang sebelah mata sama orang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and her drop up. 1, 2, cha ha. And then after Please Don't Stop the Music yang terakhir, baru kalian jalan ke stage. Stage-nya itu bentuknya dia lurus, ada catwalk dikit sama ada mini stage gitu, bundaran. Jadi ada bulat, lurus, ini panjang. Selama rehearsal tadi? Karena ini hari pertama aku latihan, jadi tadi aku pas dengar lagunya durasinya lumayan panjang dan ternyata nggak yang full nari, jadi aku harus mengingat kapan timing aku nari, kapan timing nanti aku harus jalan, harus buka pintu. Tantangannya sih di situ. Keluar dari zona nyaman. Karena aku kan orangnya sebenarnya introvert dan pemalu parah ya. Sedangkan apa yang aku lakukan sekarang benar-benar berkebalikan dari kepribadian aku. Aku nggak suka kalau ada orang yang bilang, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Pasti aku bakal nge-push dia kayak, semangat, kamu pasti bisa. Tapi bukan yang in bad ways gitu nge-pushnya. Arti event ini buat aku itu peluang. Semua event yang aku lakukan, aku selalu menganggapnya itu peluang untuk aku bisa tumbuh jadi lebih baik lagi. Bukan soal tentang dance, tapi juga my personality. Terus teamwork, aku juga ngerasa itu penting banget karena kita narinya bareng-bareng. Jadi butuh teamwork yang kuat. Selalu ingat kata-kata Kak Prima juga kalau perform harus ngerasain momennya, feel the moment. Sama enjoy. 5, 6, 7, 8. This is my stage. Jadi kalian harus keluarin auranya. Gak mau yang kayak, oke, gue nari karena ini kerjaan gue dibayar ya udah gitu. Aku gak mau. Jadi harus lebih biar auranya terpancar. Dari aku energinya udah lebih berasa. Besok harus ditingkatkan lagi, tapi udah jauh lebih bagus. This is more than a rehearsal. This is a reset, a rebirth. This is what it looks like when dancers become warriors. And warriors find their stage.